Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video ketiga tentang fluidostatis. Di video kali ini Kagit akan membahas tentang hukum Archimedes. Oke, jadi konsepnya tuh gini. Ketika benda berada di dalam air gitu, ini kan nanti ada gaya berat ke bawah ya, ada WA gitu ya, berat benda di dalam air. Oke, nah dia ini akan mendapat gaya angkat ke atas. Taruh di mana ya? Sini aja deh. Nah, ini ada gaya angkatnya. Yang diterima sama benda itu besarnya adalah setara dengan gaya yang dipindahkan oleh si zat cairnya. Makanya biasanya tuh kalau kita gendong teman di dalam kolam renang itu biasanya lebih ringan gitu karena si airnya ini ngebantuin juga untuk angkat. Nah, besarnya si gaya angkat ini, si FA, itu dihitung pakai rumus Rho kali G kali V. Nah, Rho-nya ini adalah massa jenis fluidanya atau zat cairnya. G-nya di sini adalah percepatan gravitasi. Nah, volume ini adalah volume benda yang masuk ke dalam zat cairnya. Kebetulan kalau kasus ini kan masuk ke semuanya nih. Nah, berarti di sini pakainya volume benda gitu. Tapi kalau di kasus mengapung misalnya hanya sebagian aja yang masuk ya udah gitu. Pokoknya V ini adalah volume benda yang masuk ke dalam fluidanya. Atau ini juga bisa dihitung FA sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda di dalam fluida gitu. Di sini ada satu contoh soal, sepotong kaca di udara memiliki berat 25 Newton. Oke, kita tulis ya, berat benda di udara sama dengan 25 Newton. Dan massa jenisnya, berarti massa jenis si kacanya itu sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Oke. Bila massa jenis air, berarti di sini fluidanya adalah air. Kita tulis Rho A ya, sama dengan 1000 kg per meter kubik, gitu. Dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka berat kaca di dalam air adalah, berarti yang ditanya adalah WF ya. Oke, berat benda di dalam fluida yang ini nih. Oke, jadi kalau dari sini kita pindahin, itu WF ya, sama dengan berat benda di udara WU dikurangi gaya angkat FA. FA-nya itu dihitung tadi pakai apa? WU dikurang FA itu adalah Rho kali G kali V ya. Massa jenis fluida kali gravitasi kali volume benda. Nah, masalahnya volume bendanya di sini belum ada. Berarti langkah pertama kita harus cari volume bendanya dulu. Caranya gimana? Kita manfaatkan rumus ini. Massa jenis itu kan Rho sama dengan massa per volume. Ya, berarti volume itu sama dengan massa dibagi Rho, ya kan? Kalau di sini volume kaca, berarti ini massa kaca dibagi massa jenis kaca. Massa jenis kacanya ada. Massa kacanya itu yang mana? Di sini ada berat di udara. Berat itu adalah massa kali gravitasi, ya kan? Otomatis massa kaca itu berarti berat kaca dibagi gravitasi. Berarti sama dengan apa? 25 dibagi 10 ya, yaitu 2,5 kg. Nah, dari sini berarti kita bisa dapat volume kaca sama dengan massa kaca per massa jenisnya. 2,5 per 2,5 kali 10 pangkat 3. Nah, ini habiskan ya. 1, terus 10 pangkat 3-nya naik. Berarti volume kaca itu sama dengan 10 pangkat minus 3. Satuannya apa? Meter kubik, karena volume kan. Nah, berarti untuk berat benda dalam fluidanya, WF, itu sama dengan berat di udara 25 dikurang Rho di sini massa jenis airnya yaitu 1000 ya. Berarti 1000 dikali G-nya gravitasi 10, kemudian volume kacanya itu tadi adalah 10 pangkat minus 3. Nah, ini sama ini habis berarti ya. Sisa 10. Berarti 25 dikurang 10 sama dengan 15 Newton. Jadi jawabannya yang B. Contoh soal yang kedua. Suatu benda jika dimasukkan ke dalam minyak A yang bermassa jenis 0,84 gram per cm kubik ternyata bobotnya berkurang 7 Newton. Tetapi jika dimasukkan ke dalam minyak B, bobotnya berkurang 6 Newton. Maka massa jenis minyak B adalah, yang pertama diketahui di sini adalah berat A gitu ya, itu sama dengan berat benda di dalam minyak A sama dengan berat benda di udara dikurangi 7 karena bobotnya berkurang 7 Newton kan.
Nah, dari sini artinya berat di udara dikurangi berat di dalam minyak A itu hasilnya harus sama dengan 7. Oke, yang kedua, berat benda di dalam minyak B itu sama dengan berat di udara dikurang 6, karena berkurang 6 Newton. Nah, dari sini berarti berat di udara dikurangi berat di dalam minyak B, hasilnya harus sama dengan 6. Tadi kan persamaannya itu adalah FA sama dengan WU dikurang W fluida gitu ya. Berat di dalam fluidanya. Terus FA itu, gaya angkat itu bisa Rho kali G kali volume benda, ini berarti bisa ditulis WU dikurang W fluida. Nah, artinya yang pertama di sini nih, yang WU dikurang WA. Oke, kita dapat massa jenis A kali gravitasi kali volume benda, itu harus sama dengan 7. Oke, karena WU dikurang WA, boleh Rho GV kan? Tapi harus pakai massa jenis yang A. Nah, massa jenis A-nya berapa? 0,84 gram per cm kubik. Ini kita ubah ya, kali 1000. Berarti 840. Lalu dikali 10, gravitasinya kan. Lalu dikali volume bendanya. Ini harus sama dengan 7. Dikali, berarti ini 8400 ya. 8400 V, itu sama dengan 7. Maka volume bendanya adalah 7 per 8400. Ini satuannya adalah meter kubik. Nah, yang kedua, oke, yang di sini nih, si 6 WU dikurang WB itu sama dengan 6. Berarti kita pakai massa jenis B dikali gravitasi kali volume itu harus sama dengan 6, gitu kan. Nah, V-nya itu pakai yang tadi udah kita dapat. Oke, massa jenis B dikali 10 dikali 7 per 8400 gitu ya, sama dengan 6. Ini nolnya coret 1 ya. Ini kan jadi 7 per 840, dia pindah ke kanan, berarti massa jenis B itu sama dengan 6 dikali berapa tuh, 840 per 7. Oke, ini tuh sebenarnya bisa dibagi berapa? 120 gitu ya. Tinggal 120 kali 6 itu sama dengan 720, tapi satuannya kilogram per meter kubik. Nah, sedangkan mintanya adalah gram per cm kubik, berarti tinggal dibagi 1000. Dapatlah 0,72 gram per cm kubik. Berarti jawabannya yang B. Contoh soal yang ketiga. Sebuah benda terapung pada suatu zat cair dengan 2/3 bagian benda itu tercelup. Bila massa jenis benda 0,6 gram per cm kubik, maka massa jenis zat cair adalah... Nah, hukum Archimedes ini itu juga digunakan pada kasus-kasus benda yang mengapung seperti ini. Tadi rumusnya itu kan Rho kali G kali V ya, Rho GV. V-nya adalah volume, berarti di sini tuh keadaannya Rho GV harus sama dengan Rho GV. Gitu gampangnya. Nah, kalau sama gini berarti dicoret semua, enggak. Yang di sebelah sini itu massa jenis fluidanya, zat cairnya, gitu ya, dikali gravitasi kali volume benda yang tercelup. Jadi Vc ini adalah volume benda yang tercelup di dalam fluidanya. Kemudian yang sebelah kanan itu sama dengan Rho benda, massa jenis bendanya, dikali gravitasi kali volume benda seluruhnya. Dari sini berarti yang bisa hilang hanya gravitasinya aja ya, G-nya. Berarti didapat massa jenis fluida kali volume benda yang tercelup itu harus sama dengan massa jenis benda kali volume benda seluruhnya. Oke. Dari soal ini yang diketahui itu pertama ada massa jenis benda, Rho bendanya itu sama dengan 0,6 gram per cm kubik gitu ya. Terus volume yang tercelup, Vc-nya itu sama dengan 2/3 bagian dari volume benda itu, berarti 2/3 Vb. Oke, tinggal dimasukin ke sini ya. Yang ditanya adalah massa jenis zat cairnya, berarti Rho fluida, kali volume yang tercelup tadi itu 2/3 bagian dari Vb-nya, sama dengan massa jenis benda 0,6 dikali volume benda. Oke, berarti volume bendanya bisa dicoret. Nah, 2/3-nya pindah ke kanan, berarti dibalik, jadi massa jenis fluida sama dengan 0,6 dikali 3 per 2. 0,6 bagi 2 itu berapa? 0,3 ya. 0,3 dikali 3. Berarti massa jenis zat cairnya atau si fluidanya itu adalah 0,9, tapi satuannya masih gram per cm kubik. Sedangkan yang diminta adalah kilogram per meter kubik. Ini tinggal dikali 1000. Dapatlah 900 kg per meter kubik. Berarti jawabannya yang D.
Soal yang berikutnya, sebuah benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak dengan 50% volume benda berada di dalam air, dan 30% di dalam minyak dan sisanya berada di atas permukaan minyak. Jika massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, maka massa jenis benda tersebut adalah... Nah, kalau digambarkan kayak gini ya, 50% bagiannya masuk ke dalam air, kemudian 30%-nya berada di dalam minyak, sisanya di atas, di permukaan, gitu kan. Ini sebenarnya sama konsepnya dengan yang sebelumnya, pakai Rogeve gitu. Tapi karena ada dua, berarti di sebelah kiri yang bagian fluidanya itu ditambah. Jadinya tuh kayak gini, rho minyak, massa jenis minyak, dikali volume yang tercelup dalam minyak, ditambah massa jenis air, dikali volume yang tercelup dalam air, itu sama dengan massa jenis benda kali volume benda. Kalau dari soal yang diketahui itu, 50% volume berada di dalam air, berarti volume yang tercelup dalam air itu sama dengan 50% dari volume bendanya. Kemudian volume yang tercelup dalam minyak itu sama dengan 30% dari volume benda, gitu ya. Terus ada massa jenis minyak, rho minyak itu sama dengan 0,8 gram per cm kubik. Oke, berarti tinggal kita masukin ya. Massa jenis minyak itu 0,8 ya kan? Dikali volume yang tercelup dalam minyak itu 30%. Ini adalah 0,3 ya kan? 0,3 dari volume bendanya. Ditambah massa jenis air itu 1 gram per cm kubik ya. Dikali volume yang tercelup dalam air 50% kan? Berarti 0,5 dari volume benda. Ini sama dengan massa jenis benda kali volume benda. Oke, volume bendanya berarti bisa dicoret karena ada semuanya kan. Oke, 0,8 dikali 0,3, 8 kali 3 itu 24, berarti ini 0,24. Lalu ditambah 1 kali 0,5 ya berarti 0,5. Sama dengan rho benda atau massa jenis benda. Ini tinggal ditambah nih 0,24 ditambah 0,5 berarti massa jenis benda itu sama dengan 0,74 gram per cm kubik. Berarti jawabannya yang C. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.